Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salah satu tujuan kita mempraktikkan ajaran agama adalah untuk supaya ketika meninggal terlahir di alam surga. Dan ini menjadi tujuan hampir setiap manusia. Termasuk banyak umat Buddha yang mempraktikkan Dhamma dengan tujuan supaya terlahir di alam surga. Akan tetapi, dalam ajaran Buddha, alam surga ternyata bukan sebagai tujuan yang utama. Tujuan mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan ajaran Sang Buddha, yang utama adalah untuk terbebaskan dari segala bentuk penderitaan yang tidak lain adalah nibbana. Dan pada zaman Sang Buddha ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang biku yang ketika mempraktikkan praktik meditasi dengan sangat intensif meninggal kemudian terlahir di alam surga. Dan dia merasa menyesal sekali. Mengapa dia terlahir di alam surga? Jadi diceritakan bahwa biku ini setelah mendapatkan wejangan bagaimana hendaknya mempraktikkan meditasi, kemudian ia mempraktikkan meditasi dengan sangat intensif. Ketika oleh Sang Buddha dikatakan diperkenankan untuk bahkan di jaga malam yang kedua bisa digunakan untuk beristirahat, biku ini bahkan tidak mau untuk beristirahat. Jadi sepanjang siang dan malam hanya bermeditasi. Bahkan tidak berpikir tentang makanan. Karena dia berpikir, kalau sampai menyia-nyiakan waktunya untuk tidak bermeditasi, maka dia akan jatuh ke dalam kelengahan. Maka karena takut dengan kelengahan, takut dengan pamada, takut nanti batinnya terseret oleh kotoran batin, ia menggunakan seluruh waktunya siang dan malam untuk bermeditasi. Bahkan dijaga malam kedua pun yang sesungguhnya bisa digunakan untuk beristirahat, beliau tidak mau beristirahat. Karena usaha yang begitu intensif, Bante ini kemudian meninggal. Ketika beliau sedang bermeditasi jalan, beliau meninggal. Nah, jadi meninggalnya bukan ketika meditasi duduk, bukan ketika berbaring, tetapi ketika sedang bermeditasi jalan. Ia meninggal. Karena kekurangan makanan, hanya dilakukan untuk bermeditasi, sehingga ia meninggal. Dan ketika ia meninggal, ia terlahir di alam surga. Di alam surga Tawatingsa. Tetapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia itu sudah terlahir di alam surga. Ketika dia bangun yaitu seperti bangun dari tidur, jadi dikatakan orang meninggal demikian, karena praktik meditasi, dia seakan-akan hanya bangun dari tidur. Dan ketika dia merasa bangun dari tidur, dia melihat ada ribuan bidadari datang. Nah, sebagai seorang biku yang dia masih berpikir bahwa dirinya adalah seorang biku, belum tahu kalau dirinya sudah meninggal dan terlahir sebagai seorang dewa, seperti kebiasaannya, ia kemudian merapikan jubahnya dan tidak melihat para bidadari sama sekali. Dan dia tidak tahu bahwa dia itu sudah terlahir di alam surga. Dan dia merasa malu ketika melihat para bidadari yang begitu, kalau orang pada umumnya mengatakan begitu menggoda, tetapi bagi dia, bagi Bante ini, para bidadari ini seperti halnya iblis. Seperti halnya makhluk-makhluk yang menakutkan. Dan ia merasa malu.
Ketika para bidadari datang pun, dia menundukkan kepala untuk tidak melihatnya. Sehingga para bidadari tersebut melihat dan tahu ternyata Bante ini sudah meninggal, tetapi belum tahu bahwasanya beliau sudah meninggal. Sehingga mereka memberitahukan bahwa beliau sudah meninggal dan terlahir di alam surga. Dan walaupun beliau sudah tahu, sudah meninggal, beliau pun juga tidak mau melihat para bidadari, merasa malu. Dan bahkan ketika tahu dirinya sudah terlahir di dalam surga, yang penuh dengan kebahagiaan duniawi, justru beliau merasa kecewa, merasa bersedih. Karena tujuan mempraktikkan kehidupan sebagai biku, tujuan mempraktikkan ajaran Sang Buddha adalah bukan untuk terlahir dalam surga. Dan tanpa beliau masuk ke dalam istana yang begitu mewah di alam surga, beliau langsung menemui Sang Buddha. Dan menyampaikan rasa kesedihannya kenapa beliau terlahir di alam surga. Karena itu bukan menjadi tujuan. Bahkan ketika melihat taman di alam Tawatingsa yang begitu indah pun, beliau melihat bahwa itu seperti taman ilusi. Ketika melihat bidadari yang begitu cantik, ribuan bidadari yang begitu cantik, beliau melihat bahwa itu seperti kumpulan para iblis. Begitu sedih, begitu kecewa. Dan dari itulah kemudian Sang Buddha membabarkan Dhamma. Sang Buddha memberikan syair, mengucapkan syair kepada dewa tersebut. Beliau mengatakan, Ujuko nama somago, abayo nama sadisa. Ratu aku jano nama, dhamma cakehi sang yuto. Sang Buddha menyatakan bahwa jalan ini disebut jalan yang lurus. Dan arahnya mengarah kepada tanpa ketakutan. Kereta yang dimaksud adalah kereta Dhamma ini adalah kereta yang tidak menyesatkan, yang dilengkapi dengan roda-roda Dhamma. Dan Sang Buddha melanjutkan, Hirita sa apalambo, satya sa pariwaranang, damahang sarating brumi, sama didi pure jawang. Dan kereta ini memiliki sandaran rasa malu untuk berbuat jahat, dan dikelilingi oleh perhatian sati. Dan saya katakan, Dhamma adalah kusirnya, yang mana pandangan benar berada di depan. Nah, Sang Buddha memberikan satu syair dengan sebuah analogi untuk menunjukkan sang jalan, menunjukkan Dhamma yang membawa kepada Nibbana, kepada dewa ini. Yang dimaksud dengan magya, yang dikatakan sebagai jalan ini adalah jalan yang lurus, tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 adalah jalan yang lurus. Jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar atau daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar adalah jalan yang lurus yang mengarah kepada tanpa ketakutan, yang tidak lain adalah mengarah kepada Nibbana. Jadi abhaya, tanpa ketakutan, adalah Nibbana. Dan kereta atau ratu yang tidak lain adalah kereta Dhamma ini adalah kereta yang tidak menyesatkan. Artinya kereta yang akan pasti dan sudah pasti membawa kepada abhaya, membawa kepada Nibbana tanpa ketakutan. Kereta yang juga dilengkapi dengan roda-roda Dhamma.
Dalam kitab ulasan, kereta yang dilengkapi dengan roda-roda semangat. Semangat yang membawa, mengantar kepada nibbana. Dan kereta ini, kereta Dhamma ini, juga dilengkapi dengan sandaran hiri. Dilengkapi dengan sandaran malu untuk berbuat jahat. Dan juga dikelilingi dengan perhatian, dengan sati. Artinya, dalam praktek Dhamma ini, selain kita memiliki rasa malu untuk berbuat jahat, kita pun juga melakukan praktek Dhamma ini dengan penuh perhatian. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan penuh perhatian, dengan sati. Dan yang dimaksud dengan kusir atau Dhamma adalah kusirnya. Seluruh isi dari Dhamma adalah kusir yang di depannya adalah samadhi, pandangan benar. Artinya apa? Artinya dalam praktek Dhamma ini yang membawa kepada pencerahan, yang membawa kepada nibbana, seseorang memiliki samadhi, pandangan benar sebagai yang terdepan. Apapun yang kita praktikkan, semua bermula dari pandangan benar. Semua bermula dari samadhi. Kalau samadhi, kalau pandangannya sudah benar, maka apapun perbuatan, ucapan, usaha, perhatian, konsentrasi yang muncul, yang dikembangkan juga menjadi benar. Dan Sang Buddha melanjutkan, siapapun, apakah pria atau wanita yang menggunakan kereta ini, menggunakan sang jalan ini, akan mengarah kepada nibbana, akan mengarah kepada abhaya, yaitu tanpa ketakutan. Mendengar sabda Sang Buddha, syair-syair Sang Buddha yang terdiri dari 3 syair, dewa tersebut mengerti, memahami apa yang dimaksud oleh Sang Buddha, dan akhirnya mencapai kesucian Sotapanna. Ketika beliau menjadi seorang biku, dengan usaha yang begitu keras, beliau tidak mencapai kesucian apapun, dan terlahir di alam surga. Tapi begitu terlahir di alam surga, kemudian mendatangi Sang Buddha, karena di situ tidak terlena oleh kebahagiaan surga, tidak terlena oleh kenikmatan surga, beliau mencapai kesucian Sotapanna setelah mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Bahwasanya praktek Dhamma adalah praktek yang membawa kepada abhaya, membawa kepada nibbana, yang mana praktek Dhamma ini diibaratkan seperti orang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta. Kereta Dhamma dengan sandarannya malu berbuat jahat, dengan yang di depan adalah pandangan benar, dengan jalannya tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8, dan dikelilingi oleh perhatian, di mana apapun yang dilakukan, lakukan dengan penuh perhatian, dengan dasar pandangan benar, dan juga rasa malu untuk berbuat jahat, yang mana Dhamma tersebut adalah Dhamma, kereta Dhamma yang membawa kepada pencerahan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya alam surga ternyata bukan tujuan utama mempraktikkan Dhamma. Tujuan utamanya adalah untuk terbebas dari segala bentuk penderitaan, terbebas dari segala bentuk duka. Semoga kita semua maju dalam Dhamma. Semoga kita semua berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.